Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel teknisi segala urusan. Kali ini kita akan melanjutkan sebuah pekerjaan mengenai mesin cuci front loading ya. Ini kendalanya adalah tidak bisa mengeluarkan air atau tidak bisa, mesin cuci ini tidak bisa masuk air begitu ya. Jadi saat kita tekan tombol play, airnya tidak masuk. Nah begitulah lebih tepatnya. Apakah itu inlet valve-nya atau modulnya atau ada kabel yang rusak, atau yang pasti ini tidak akan mengeluarkan biaya sepeser pun. Modalnya solder, apometer, timah begitu ya. Oke. Selanjutnya bagi yang Anda yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis guys ya. Dengan memijit tombol subscribe ya mudah-mudahan Anda selamat di dunia maupun di akhirat. Oke? Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan zaman. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita OTW. Oke, langsung saja kita pijit tombol on off-nya, kemudian play pada mesin cucinya guys. Dan kita lakukan pengukuran pada inlet airnya atau pada solenoid jalur masuk air ya. Seharusnya di sini ada tegangan 220 volt. Jadi ini untuk memastikan saja bahwa memang ini kendalanya demikian begitu. Dan tertera di apometer tidak ada tegangan sama sekali ya guys. Artinya air tidak akan bisa masuk karena solenoid tidak kebuka begitu. Dan kita menggunakan apometer di skala 220 volt AC. Baik, langkah selanjutnya kita matikan dulu mesin cucinya guys. Dan di sini tidak bisa menggunakan tombol on off ya. Untuk mematikannya kita harus mencabut stekernya terlebih dahulu. Oke, kita cabut. Yap. Selanjutnya kita mengecek atau memeriksa di bagian level air atau water level untuk sensor ketinggian air. Ini yang warna biru ini guys ya. Mohon maaf videonya tidak bisa di close up ya, tidak bisa diperjelas. Oke, kita lepas saja. Kita membutuhkan sebuah tang lancip guys untuk membuka pin daripada water level tersebut ya. Kita lepaskan, jangan sampai jatuh peralatannya. Oke, sudah terlepas. Kita cabut juga soketnya guys. Kita akan memeriksanya di luar ya, biar lebih mudah. Nah, kita ukur, kemudian kita bongkar. Di bagian kuncinya ini harus kita congkel menggunakan obeng min berukuran kecil guys. Nah, ini kuncinya ya. Daripada kita beli, kita coba dulu perbaiki ya. Ya kalau ada budget mending beli boleh. Cuman di tempat saya ini sangat sulit ya mendapatkannya, harus online begitu. Namun karena kita buru-buru harus selesai hari ini, kita bongkar aja dah terlebih dahulu. Biar buat pengalaman juga bagaimana dan apa sih isinya itu kayak gimana begitu ya.
Nah, kita harus bongkar secara hati-hati ya guys, di bawah aja dah. Jangan sampai melukai atau bahkan menjadi patah bodinya begitu. Kita harus bongkarnya secara hati-hati. Meskipun agak lama ya nggak apa-apa lah ya. Biar buat pengalaman juga nantinya. Kita buka, kita tusuk dan dicongkel juga, hati-hati guys. Nah, begitu. Oke. Ini disebutnya darurat sipil guys. Jadi tanpa beli tanpa beli spare part harus bisa diperbaiki. Ya mudah-mudahan tidak kebakar ya. Kalau kebakar ya memang harus beli, harus diganti. Tapi kalau sekedar putus atau ya lepas solderannya ya kita solder ulang lah. Oke, sedikit lagi bisa kebuka. Nah, dengan sedikit kesabaran guys ya, kita lakukan semua itu. Nah, ini udah kebuka guys. Bentukannya seperti ini ya guys. Di sini terdapat kumparan, membran juga, dan di sini kita melihat ada kumparan yang putus guys. Lilitan yang putus. Oke guys, di sini kita mendapatkan sebuah kendala di mana video lanjutannya itu tidak ada, alias hilang guys. Dari mulai saya menyambungkan kabel itu sampai pengiriman unit ke konsumen ya, pengetesan di rumah konsumen itu videonya hilang. Tapi tidak mengapalah karena kita sudah mendapatkan poinnya, yang artinya pada saat ini kendalanya adalah water levelnya yang putus. Oke. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Saya menggunakan kabel bekas lilitan trafo yang ukuran kecil. Anda juga bisa menggunakan bekas kipas angin, bekas speaker. Nah, yang pasti ukuran kabelnya itu harus sama gitu ya, beda dikit nggak apa-apa asal jangan terlalu besar. Kenapa bekas lilitan? Karena ya bekas lilitan itu kan ada enamelnya ya, dilapisi. Jangan kabel biasa karena nggak bisa, itu bakalan konslet. Dan setelah disambung, disolder, kemudian jangan lupa diisolasi juga menggunakan isolasi yang bening, yang tipis ya guys, yang bening. Nah, setelah itu saya coba menyambungkannya, kemudian dirakit kembali. Ya alhamdulillah mesin cucinya sudah bisa difungsikan dengan normal. Dan saya tanya tadi pagi atau siang kalau nggak salah, Pak bagaimana mesin cucinya masih bagus gitu ya? Nah, beliau menjawab, alhamdulillah awet, masih awet. Ya berarti kan pengerjaannya sukses guys ya. Saya tes selama 2 bulan lebih ya. Nah, saya bikin video nih, ternyata ya sukses alhamdulillah. Jadi tanpa membeli spare part atau membeli water level ya, kita bisa memperbaikinya. Oke, video ini semoga bermanfaat bagi Anda semua yang menonton baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis guys ya. Oke guys, pada kesimpulannya di mesin cuci ini ada 2 masalah. Yang pertama masalah display atau indikator ya, tidak bisa tampil meskipun tombol on off atau tombol play-nya ditekan, itu lampunya tidak nyala. Dan cara memperbaikinya adalah mengganti jemperan yang karat dan mensolder ulang yang jemperan yang masih bagus ya. Kalau dirasa ya memang mesin cuci ini ya gimana ya, karena berhubungan dengan air mungkin jadi ada karatannya, wajar lah begitu. Dan udah lama juga mesin cucinya. Kita ganti jemperan yang sudah karat. Nah, bagi Anda yang masih penasaran bagaimana cara membongkarnya, membongkar modul atau memperbaiki panel yang tidak tampil, silakan ada di link pojok yang saya sediakan. Oke, itu di part 1-nya.
Kemudian masalah yang kedua adalah masalah airnya tidak bisa masuk. Dengan memperbaiki water levelnya, Anda juga bisa menggantinya langsung kalau mudah didapatkan tanpa ribet-ribet membongkar begitu ya. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian ya video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Karena video ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dan rongrongan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.